فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya mau tanyakan, saya pernah membaca sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Jadi pertanyaan ini masih berhubungan dengan seputar pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada seorang pemuda yang belum menikah. Kata beliau bahwa tidak ada yang menghalangi engkau untuk menikah kecuali kelemahan dan kemaksiatan. Yang dimaksud di sini penjelasannya adalah lemah syahwat. Kemudian yang saya jumpai di zaman ini dari teman-teman, bahkan yang sudah ngaji pun yang belum menikah, kebanyakan alasannya faktor ekonomi. Apakah faktor ekonomi ini sudah masuk dalam dua perkara yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi athar atau ucapan sahabat itu bagus ya. Bagus, menjadi hujjah di kalangan mayoritas ulama apabila tidak ada dalil yang lain atau tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Iya. Tapi yang disebut oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu sebagian sebab kenapa tidak menikah, bukan semuanya, itu bukan terbatas pada dua sebab. Karena Nabi SAW sudah memberi ketentuan. Iya. Kata beliau di dalam hadits Ibnu Mas'ud di riwayat Bukhari dan Muslim, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang punya al-ba'ah, maka hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Itu dua manfaat dari menikah. Nabi sebut, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang punya mampu al-ba'ah. Apa itu al-ba'ah? Itu dua penafsiran di kalangan para ulama. Pertama, al-ba'ah itu kemampuan dari sudut fisik, dari sudut badan. Dia mampu untuk menikah. Bisa terjadi hubungan suami istri. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ba'ah itu ditafsirkan dengan kemampuan dari sudut materi. Dari sudut materi. Jadi kalau dia tidak punya materi, tidak mampu menikah, maka gimana caranya? Tidak ada uangnya untuk menikah. Mau diapain? Iya. Jelas ya? Tapi kalau masalah yang terjadi sekarang, bukan tidak ada uang mau menikah. Ada uangnya mau menikah, cuma takut-takut. Nanti bagaimana caranya saya kasih makan anak dan istriku dalam setahun 2 tahun? Nah ini yang menjadi konyol di situ sebenarnya. Karena dia pikir sesuatu yang itu bukan urusan dia. Masalah dia dapat pekerjaan menghidupi istrinya itu memang dia pencipta langit dan bumi yang menanggung rezeki makhluk. Rezeki itu ditanggung oleh Allah. Syariat untuk dia menikah. Punya kemampuan bayar mahar, bikin acara walimah, pernikahan, menikah. Iya, menikah. Dan ini juga kadang orang tua standarnya standar seakan-akan dia juga dulu seperti itu. Ya. Ya dikasih standar kalau mau datang harus sudah bagus semuanya, sudah oke semua, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan. Ya kayak dia dulu seperti itu juga. Padahal dulu jungkir mungkin dia lamar istrinya juga tidak ada apa-apanya dulu. Ya. Karena seorang itu dengan pernikahan
Nah, itu sebab rezeki sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibaikum wa ibadikum. Baik. Jadi dikatakan hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah beri kecukupan dari keutamaannya. Itu kata para ulama bahwa pernikahan itu sebab seseorang diberi rezeki. Sebab dia dimudahkan rezekinya. Mungkin setelah menikah tadinya pekerjaannya belum jelas, setelah menikah menjadi jelas kerjanya. Iya. Yang penting dia tahu tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Dia mengerti bahwa menikah itu ada konsekuensinya. Kalau dia sudah paham itu, insya Allah Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Jelas ya? Yang paling buruknya, ambil yang paling buruk. Setelah menikah, pekerjaannya masih tetap belum jelas. Atau belum punya kerjaan tetap. Itu tetap lebih bagus daripada dia tidak menikah. Iya. Dari sudut dampak faktor sosialnya itu tetap lebih baik daripada sebuah masyarakat yang kerjanya mengumbar syahwat saya, ya karena tidak ada pelampiasannya, kerjanya selancar di internet, ganggu anak perempuan orang, kadang jatuh ke dalam zina dan seterusnya. Itu kan kerusakan di tengah masyarakat. Gara-gara belum menikah. Iya. Gara-gara belum menikah. Kenapa banyak yang berbuat dosa dan maksiat itu tadi dari anak-anak muda? Sebab dia tidak ada tempat halal untuk hal itu. Hal yang dengannya dia bisa jaga kesucian dirinya. Akhirnya gampang dijerumuskan oleh syaitan. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya apa? Dan rusak di tengah masyarakat sebuah negeri. Nah, itu harusnya kita berpikir. Berpikir untuk kemaslahatan. Hal yang baik. Ya, tapi ini curahan hati ya, enggak tahu siapa yang mau dengar. Ya. Karena harusnya pernikahan ini dipermudah. Jangan dipersulit. Ini sekarang orang-orang yang saya katakan tadi kadang kurang akalnya, bikin kebijaksanaan lagi tadi. Bikin hal-hal yang dia pandang bagus. Wah, ini jangan nikah di usia muda. Ya. Setelah itu bilang lagi, kalau begitu jangan ada yang ta'addud. Nggak boleh nikah lebih dari 2. Nggak boleh nikah lebih dari 1. Jangankan 2, 1 aja nggak boleh. Lebih dari 1, nikah yang kedua nggak boleh. Ini kan merusak namanya. Iya, merusak. Nanti kalau dia seperti Jepang sana, baru nangis. Jepang itu krisis manusia sekarang. Gara-gara nggak mau menikah, akhirnya sekolah-sekolah banyak yang tutup. Siapa yang mau belajar di sekolah-sekolah? Tidak menikah, tidak menghasilkan anak. Siapa yang mau dididik? Nah, itu akan terjadi nanti dampak-dampak itu di tengah masyarakat. Iya. Jadi kadang sebagian manusia ini kalau orang Sulawesi bilang talek-talekan ya. Gaya saja. Mau dilihat moderat. Wawasannya luas. Oh, kita harus batasi pernikahan. Ya, nggak boleh nikah lebih dari 1. Kemudian usianya harus dibatasi begini. Ya, mau sok pandai hal yang tidak ada maslahatnya di tengah manusia. Jelas ya? Itu tidak benar itu cara-cara berpikir yang seperti itu. Sederhana saja pernikahan itu, manusia itu punya tabiat. Ada hal yang lumrah. Ya. Di usia mulai dia balik, kadang umur 13 tahun, anak itu sudah mau menikah. Nikahkan saja, kalau memang mau menikah, nikahkan. Tidak apa-apa, kalau orang tuanya punya kemampuan menikahkan, menikahkan. Dan mungkin itu orang tuanya walaupun tetap membiayai anaknya, itu sebab keberkahan untuk dia. Paling tidak terjaga agamanya. Dia ada potongan tanggung jawab, dia tunaikan di depan Allah. Saya jaga agama anak saya. Ya, supaya tidak jatuh di dalam dosa dan maksiat. Kan seperti itu harusnya. Tapi ini menjadi masalah, orang-orang selalu mempersulit pernikahan itu. Kemudian ini juga anak-anak muda ini, ya terlalu banyak pilihannya, kriterianya. Mau inilah, mau itulah.
Karena yang dia lihat biasanya gambar-gambar, ya, foto-foto. Dia lihatlah artis-artis ini. Jadi spesifikasinya itu tingkat tinggi. Ya. Memang semua orang bisa dapat seperti itu. Itu tidak mungkin. Jelas ya? Makanya ada hal yang kalau orang melakukannya dasarnya ikhlas karena Allah, ingin menjaga kehormatan diri, menjaga agama, itu Allah mudahkan itu. Allah berikan untuknya berkah. Allah berikan untuknya berkah. Maka kalau dia menikah, dia qanaah dengan nikmat dan pemberian Allah, mungkin istrinya itu akan menjadi perempuan yang tercantik di atas muka bumi bagi dia. Mungkin dia punya qanaah yang bagus. Rasa cukup di dalam dirinya. Ya, merasa bersyukur dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya akhlak yang seperti ini diperlukan di dalam menata negeri, menata kebersamaan, membina masyarakat agar tercipta hubungan yang baik dan terbina rumah tangga yang sangat potensial mengeluarkan berbagai kebaikan dan kemanfaatan untuk manusia. Wallahu taala alam.